Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Saudara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Menurutnya hal ini bisa mengurangi biaya pilkada. Caimin menyebut pilkada membutuhkan pengeluaran yang sangat besar dan menyisakan beban politik. Terkait formulasi pemilihan kepala daerah melalui DPRD, Caimin menyerahkan kepada DPR untuk dibahas. Ya, PKB mendukung itu karena banyak pilkada yang high cost, banyak pilkada yang menyisakan beban politik. Nah, kita ingin demokrasi kita lebih murah. Nah, formulanya kayak apa kita serahkan DPR diskusi. PKB ini udah lama kan ngusulin, hanya saya mengulang aja. Dulu keputusan PBNU, Muktamar NU memutuskan evaluasi total pemilihan kepala daerah langsung. Itu kira-kira 6 tahun yang lalu. Nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Gagasan perubahan sistem pilkada dari pemilihan langsung ke pemilihan melalui DPRD awalnya disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato dalam perayaan ulang tahun Partai Golkar 12 Desember tahun lalu. Kala itu, Prabowo mengeluhkan besarnya anggaran negara ataupun biaya politik pasangan calon yang dihabiskan dalam pilkada langsung. Demokrasi kita yang kita jalankan ada suatu atau ada beberapa hal yang harus kita perbaiki bersama-sama. Saya lihat negara-negara kita, tetangga kita efisien. Ya, Malaysia, Singapura, India. Sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah. DPRD itulah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien, nggak keluar duit. Kayak kita kaya, bener nggak? Ini sebetulnya begitu banyak ketua umum partai di sini, sebenarnya kita bisa putuskan malam hari ini juga, gimana? Sementara itu, Ketum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang juga pertama kali menyerukan perubahan sistem pilkada kembali tegaskan jika partainya tengah membuat kajian mengubah sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Alasan perubahan itu juga salah satunya soal ongkos politik. Untung rugi daripada pemilihan langsung maupun DPR. Ini, pilkada ini, jujur aja, yang menang aja sakitnya di sini, apalagi yang kalah. Golkar dalam posisi sekarang itu lagi membuat berbagai alternatif, lagi membuat kajian-kajian. Skema-skemanya, salah satu skemanya itu memang lewat DPR, salah satu loh ya. Tapi sekarang kita lagi menyusun, oke? Upaya mengubah sistem pilkada dipilih melalui DPRD sempat berjalan mulus kala DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada pada 26 September 2014. Namun, belum genap sebulan disahkan, Presiden SBY kemudian menerbitkan 2 perpu untuk membatalkan aturan pilkada lewat DPRD karena menurutnya keputusan tersebut mengabaikan kedaulatan rakyat. Tim Liputan Kompas TV. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki menanggapi usulan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Jimli bilang sesuai dengan putusan MK, pilkada harus dipilih secara langsung. Ia menyebut pilkada melalui DPRD ini sudah pernah diusulkan di era Presiden SBY namun ditolak dan berujung demo besar. Mengubah ketentuan mengenai pilkada langsung menjadi tidak langsung. Ya kan? Sedangkan di pertimbangan hukum putusan MK terakhir itu kan bisa ditafsirkan MK mengidealkan bahwa pilkada itu ialah pemilu, harus pemilu langsung. Nah, misalnya ada upaya untuk membuat mengevaluasi sistem pilkada, misalnya supaya gubernur, bupati, wali kota itu tidak dipilih langsung, kembali ke masa lalu. Nah, ini boleh-boleh aja, silahkan dibicarakan di DPR.
Lalu tepatkah demi menghemat biaya politik, sistem pemilihan kepala daerah dikembalikan pada mekanisme lewat DPRD? Apakah ini pertanda demokrasi kita semakin maju atau malah sebaliknya? Lalu, apakah Presiden Prabowo punya peran di balik ide ini? Kami diskusikan bersama Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore semuanya dengan Tifal, apa kabar? Selamat sore, Tifal. Iya. Selamat sore, Tifal. Bung Doli. Terima kasih semuanya sudah mau bergabung dalam diskusi kali ini. Bung Deddy begini, idenya itu mengingat kuatnya politik uang, kemudian ada fragmentasi politik sehingga muncullah usulan kepala daerah dipilih lagi ke DPRD. Menurut Anda ini sebuah kemajuan atau kemunduran politik? Ya, ini yang disebut Ibu Mega, negara ini terlalu suka poco-poco. Maju satu langkah, mundur dua langkah. Jadi bagi saya ini adalah kemunduran peradaban demokrasi. Kenapa? Satu, pemilihan secara langsung itu terlepas dari putusan MK, tetapi kita sama-sama tahu bahwa itu adalah produk dari yang namanya reformasi sebagai koreksi terhadap sistem pemilu pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang kita alami selama era Orde Baru. Ya, itu satu. Yang kedua, kalau alasannya adalah soal biaya yang besar, ada banyak cara untuk mengurangi atau mengefisiensikan biaya dalam proses pemilu kada. Kan begitu, misalnya dengan e-voting atau penggunaan sistem seperti yang di India misalnya yang penduduknya 1,5 miliar itu bisa pilkada tidak berbiaya mahal. Dan kalau alasannya adalah soal biaya, saya kira yang namanya legitimasi pemimpin suatu daerah, proses pemilu adalah hal yang logis mengeluarkan biaya. Dan biaya itu kan biaya publik kembali kepada masyarakat. Kan gitu nih. Lalu yang kedua, kalau soal politik uang tidak menjadi solusi. Karena apa? Saya bisa pastikan kalau dipilih oleh DPRD, politik uang itu juga akan gila-gilaan, tapi terkonsentrasi pada elit. Elit di DPRD, pimpinan partai di bawah hingga tingkat pusat. Kalau ini bicara tentang buruknya sistem money politik dalam pemilu, maka mari kita lihat, itu adalah sebuah proses. Amerika pun dulu politik bansos, politik uang itu ada di awal-awal sistem pemilu. Tapi seiring dengan proses peradaban yang lebih baik, akhirnya itu menghilang. Dan Bang Deddy, kalau mau mengatasi money politik, tentu apa? Instrumen penegakan hukum, pengawasan yang harus diperkuat. Nah, bukan saya kasih lompat kesempatan kembali ke Bang pemilihan Doli. DPRD. Saya kasih kesempatan ke Bang Doli kalau begitu. Tidak beralasan karena masih ada mekanisme lain untuk bisa menekan politik uang itu. Jadi sesungguhnya Bang Doli, ini betul-betul murni dari ide teman-teman Golkar atau jangan-jangan ada Pak Prabowo juga yang mengidekan itu, mengingat saat HUT Golkar di Bogor waktu itu juga menyampaikan hal yang sama juga. Nah, ini kan sebetulnya belum ada keputusan apa-apa, ya. Malah saya senang ya bahwa sekarang ini terjadi dialektika di antara kita semua. Itu yang saya katakan kemarin. Ini kan sudah ada 3 ketua partai politik ya yang bicara tentang soal bagaimana kita mengevaluasi, kemudian mengkoreksi sistem kita, sistem politik kita, termasuk sistem kepemiluan kita yang ada di dalamnya itu baik pileg, pilpres maupun pilkada. Ya, yang kita rindukan selama ini harus dibuka sebetulnya pembahasan ini secara terbuka, terutama oleh pembuat undang-undang, DPR dan pemerintah. Gitu. Tapi oke lah. Dan sekarang kan menjadi sesuatu yang kita diskusikan secara baik. Nah, opsi-opsinya banyak. Ya, kalau misalnya ditanya Golkar, kita belum memutuskan apakah kita kembali ke DPRD, ya. Cuman kita harus berangkat dulu. Saya kira apa tadi yang disampaikan oleh Bu Deddy itu kan ekses pelaksanaan demokrasi kita yang harus kita selalu inginkan untuk ditutupi, ya. Harus kita koreksi, harus kita selesaikan. Misalnya tadi soal biaya, concern saya bukan soal biaya tentang pelaksanaannya ya. Kalau penyelenggaraannya saya kira itu tanggung jawab kita semua, konsekuensi kita sebagai negara yang memilih sistem politiknya, sistem demokrasi. Tetapi isu tentang biaya politik itu lebih pada praktik moral hazard pemilu, ya, ekses-ekses pelaksanaan di mana budaya pragmatisme
kita ini semakin lama semakin tumbuh berkembang subur gitu di masyarakat kita. Ini yang harus kita cari. Apakah kemudian dengan ekses itu bukankah itulah yang membuat kita jadi makin dewasa dalam berpolitik, berdemokrasi, Bang Doli? Masa orang suka duit dengan cara memilih itu bukan tema dewasa dong. Itu kan malah merusak kita. Orang memilih bukan kerja objektivitas, tapi kena kita dibayar dengan sesuatu, diiming-iming sesuatu kan nggak jadi objektif. Itu malah tambah kekanak-kanakan gitu loh. Nah itu yang mau kita perangi. Nah pertanyaannya memang apakah kemudian ketika kita sepakati kembali ke tidak langsung itu selesai? Ya belum tentu juga gitu loh. Nah makanya kalau kami ini sekarang kalau dalam posisi Golkar itu sedang mengkaji. Makanya dalam kajian itu ada 2 opsi. Pertama adalah pemilihan gubernur, atau gini, pertama adalah semuanya kembali ke DPRD. Tentu dengan ada pengaturan di mana penerjemahan sistem pemilihan secara demokratis yang tercantum dalam Undang-Undang 45 itu harus tetap diikuti, ya, misalnya dalam proses rekrutmennya, pencalonannya, perlibatan segala macam itu. Tapi yang udah pasti kami mendukung pemilihan gubernur itu di DPRD saja. Karena dia kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sementara heavy kita di Indonesia ini kan daerah otonom itu ada di kabupaten kota. Tapi jadi dari 2 opsi itu ada peran Pak Prabowo juga nggak yang memberikan ide, Bang Doli? Kok kemudian kenapa ya ditarik di ini kan kita bicara tentang soal sikap masing-masing atau kajian dalam partai politik ya. Saya tidak tahu apakah ada komunikasi langsung khusus terkait itu dengan Pak Prabowo dengan ketua partai politik yang lain termasuk ketua partai Golkar. Tetapi kami di Golkar dalam setahun ini sudah bentuk tim melakukan kajian. Dan soal pilkada sekarang kita sudah punya 2 opsi. Opsi yang tadi pertama itu, yang kedua yang kabupaten kota kita pertimbangkan untuk asimetris gitu. Bang Deddy, apa yang Anda khawatirkan kemudian kalau ini bakal terjadi pemilihan kepala daerah lewat DPRD, ekses itu Anda juga khawatirkan terjadi atau malah bisa ditangani sebetulnya? Satu soal provinsi ya. Kalau saya pribadi, kalau untuk gubernur dipilih oleh DPRD atau bahkan ditunjuk oleh presiden, saya kira itu ide yang pantas kita diskusikan lebih jauh. Kenapa? Karena saya justru merasa bahwa pemerintahan provinsi itu tidak efektif karena terjadi dualisme dalam hal pelaksanaan program, anggaran, kewenangan dan sebagainya. Kalau gubernur itu mau dibuat benar-benar sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, maka dia harus murni hanya administratif. Tugasnya tidak seperti sekarang, kewenangannya tidak seperti sekarang. Misalnya anggaran untuk SMA, SMK atau kewenangannya serahkan pada pemerintah daerah. Infrastruktur serahkan pada pemerintah daerah. Lalu di mana tugas gubernur? Misalnya, tentu dalam hal dia harus menjadi entitas yang melakukan mobilisasi daerah gitu ya. Mobilisasi dalam hal apa? Misalnya perencanaan pembangunan supaya kabupaten kota dalam merencanakan pembangunan, merencanakan anggaran itu ada sinergi, ada pendekatan kewilayahan, sehingga itu bisa betul-betul diorkestrasi dengan baik. Ditambah ada putusan MK sehingga sudah tidak ada ruang lagi sebetulnya ya Bang Deddy bahwa pemilihan kepala daerah kembali lagi ke DPRD, begitu? Kalau kepala daerah bedakan dulu dengan gubernur. Ya, tadi kita bicara kepala daerah itu kalau saya pribadi membaginya antara tadi kabupaten kota dengan provinsi. Nah, provinsi itu menurut saya harus dikembalikan perannya sebagai katakanlah fasilitator bagi pemerintah daerah gitu ya, untuk bisa mengakselerasi gitu ya, dan juga katakanlah sinergi gitu. Nah itu saya tidak terlalu masalah kalau menurut saya mereka ditunjuk bahkan diangkat oleh DPRD. Tapi untuk kabupaten kota saya kira kalau ingin kita bangsa ini maju dalam peradaban demokrasi, kita harus tetap memberikan hak itu kepada rakyat, gitu. Sehingga nanti di DPR, karena mengingat PDI Perjuangan sendirian di luar pemerintahan, gimana cara nge-counter itu? Kalau menurut
saya jika dipaksakan oleh DPR dan pemerintah bahwa bupati wali kota dipilih oleh DPRD bukan oleh rakyat, maka mereka akan berhadapan dengan rakyat. Oke. Kita lihat bagaimana kemarin soal putusan MA dengan revisi Undang-Undang Pilkada yang dilakukan oleh DPR dalam kurang dari 24 jam itu. Oke. Bagaimana perlawanan rakyat. Jadi kita di PD Perjuangan tidak takut kalau sendirian saja berbeda sikap. Oke. Karena kami percaya rakyat masih menginginkan pemilihan langsung untuk kepala daerah, kabupaten dan kota. Bang Doli, di koalisi sendiri gimana cara, apakah semuanya setuju anggota partai koalisi pemerintahan untuk mendorong ini bisa gol gitu? Itu yang seperti saya katakan tadi, sampai sekarang kita belum punya kesimpulan, ya, siapa yang akan kemudian pilihan mana, konsep mana gitu. Itu kan dari masing-masing partai politik sedang melakukan kajian semua, gitu ya. Jadi kayak kami juga belum putuskan mau DPRD apa. Malah tadi saya katakan kami sudah punya 2 opsi ya, masih punya 2 opsi yang terus kemudian kami dalami. Jadi tapi menurut saya kira ini harus terus ya dibicarakan sehingga kita memang betul-betul bisa menangkap aspirasi yang sesungguhnya ya dari masyarakat kita seperti apa gitu. Oke, Bang Ahmad Doli Kurnia, kemudian Bang Deddy Sitorus, terima kasih sudah berdiskusi bersama kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat. Dan saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya seorang warga negara Jepang tewas setelah mobilnya tertimpa muatan tanah truk tronton yang terguling di eksit tol Karawang Barat, Jawa Barat. Sehari usai dipanggil Presiden ke Istana, PPATK kini mengumumkan telah membuka blokir 31 juta rekening. Diskusinya hadir sesaat lagi.